Hai guys, jumpa lagi. Kali ini aku nggak kemana-mana. Kali ini aku juga nggak lagi makan apa-apa. Aku mau pure aja cerita, sharing sama kalian, ya kan? Dan kali ini sedikit berbeda. Aku ada di dalam kamarku sendiri, gitu ya kan? Karena di luar cuacanya tuh udah mulai panas. Jujur, karena ini udah bulan November dan summer itu ya sebentar lagi ya guys ya gitu loh, dan ini udah panas, jujur panas gitu ya kan guys, jadi aku di dalam aja. Maaf. Well, buat kalian yang tetap setia dan baru mampir ke channelku, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau kalian mungkin nunggu-nunggu video ini tayang kemarin, mohon maaf sekali, memang kali ini video ini telat sehari karena kemarin aku nggak sempet untuk buat video yang tadinya aku mau sharing kemarin, tapi kemarin banyak tugas negara guys, jadi baru hari ini aku sempetin buat kalian ya kan, para penonton setia aku. Well, jadi kalau sebelumnya aku udah cerita soal tempat praktek kerja aku ya kan, di rumah perawatan lansia yang ada dekat rumah, cukup besar. Dan kalau dihitung-hitung itu jam praktek kerja aku tuh udah hampir selesai, karena kan harusnya aku menyelesaikan 120 jam untuk praktek kerja di sana, dan itu hanya kurang sekitar 24 jaman lagi, atau hanya ya sekitar 24 sampai 20 sampai 32. Jadi nggak banyak, sekitar 3 atau 2 hari lagi itu udah selesai gitu guys. Nah, minggu lalu sekitar masih kurang 6 harian atau 7 harian selesai, aku menghadap ke manajernya. Jujur saja manajernya tuh sangat notice aku di sana gitu ya kan. Beberapa kali ketemu beliau gitu ya kan, dalam kesempatan gitu ya kan yang tidak diduga-duga gitu. Beliau tuh sampein gitu, "You doing very well." Pokoknya dia bilang, "Ya udah, intinya tuh kerjaan kamu bagus," gitu ya kan. "Mereka sangat menyukai kamu." Wow, apa nih maksudnya gitu? "Oh iya, terima kasih." Jujur, saat ada komentar seperti itu, aku merasa terharu guys, jujur. Dalam arti gini loh, mmm, berarti kan si manajer mempertimbangkan sekali usaha aku, bagaimana aku berbaur di sana, ikut kerja mencari ilmu juga di sana gitu ya kan. Itu membuat aku terharu, beneran. Terlebih lagi aku berbulan-bulan itu nganggur di sini, kurang lebih 8 bulan aku nganggur guys. Terus nyibukin diri dengan berbagai hal, sampai akhirnya ikut kursus dan harus ikut praktek kerja seperti ini, sebagai volunteer tanpa bayaran ya. Jadi itu memang benar-benar usaha banget, oke. Oh iya, terus akhirnya aku kan harus menghadap ya, karena pada saat itu adalah kalau nggak salah Senin, seminggu yang lalu gitu ya kan. Aku tuh menghadap beliau sebenarnya mau minta, tes Covid, alat tes Covid lagi, karena alat tes Covid aku udah habis. Ketika awal mau praktek kerja di sana kan beliau kasih satu pack gitu ya kan, 1 dus. Jadi memang ketika pagi sebelum datang ke sana, sebelum sampai kita tes dulu gitu untuk tahu, kita apa namanya, Covid atau enggak gitu ya kan. Harus dikasih tahu ke suster-suster di sana atau rekan-rekan kerja di sana, "Ini loh kita clear loh, nggak positif," gitu ya kan. Ya intinya itulah udah. Terus aku minta, "Oh ya, aku ini dong," kan sambil minta tanda tangan juga tuh, karena memang selesai praktek tuh biasanya aku selalu minta tanda tangan sebagai saksi kalau aku udah datang hari itu dari jam sekian sampai jam sekian gitu ya kan. Terus udah minta tanda tangan, aku minta juga alat tes Covid, aku bilang alat tes Covid aku udah habis, terus dia kasih lagi yang lain.
Dan itu gratis karena itu fasilitas dari mereka. Ini isinya 20. Ini kita tes sendiri aja, gampang kan gitu ya kan. Terus udah sampai aku nyampein. Akhirnya aku berani untuk menyampaikan aku berminat untuk melamar pekerjaan di sini. Aku bilang gitu. Terus reaksinya kayak gimana dong? Si manajernya reaksinya tuh benar-benar, "Yay, finally!" Sampai kayak gitu. Kayak yang happy banget, excited gitu loh. Itu di luar dugaan aku. Dan itu malah bikin aku makin terharu gitu, ya ampun. Terus akhirnya dia kasih aku beberapa lembar dokumen yang harus aku lengkapi gitu ya kan. Itu tuh sebenarnya general, masih general gitu karena kayak isi nama lengkap kamu, terus lulusan kamu, keterangan kamu, melakukan kursus Sertri ini nama organisasinya apa gitu. Terus kalau kamu placement atau praktek kerja di tempat tersebut itu kamu mulai praktek kerjanya dari tanggal berapa, terus di unit berapa kamu praktek kerja di sana, karena mereka tuh ada 5 unit. Dan aku kebetulan selalu tetap ada di unit 3, aku nggak pindah-pindah ke unit yang lain gitu ya kan. Itu untuk memudahkan, orang-orang di situ mengenali aku dengan baik gitu, terutama yang ada di unit tersebut gitu. Jadi nggak pindah-pindah semua gitu kan. Aku tetap stay di unit 3, terus udah gitu orang-orangnya tuh sampai kenal sama aku, sampai yang karena aku datang setiap hari. Nggak setiap hari, maksudnya 5 mingguan. Kalau yang lain biasanya praktek kerja itu 3 minggu aja karena mereka datang setiap hari, Senin sampai Jumat. Kalau aku tuh karena seminggu cuman 3 hari, malah bikinnya jadi kayak aku karyawan sana. Sampai 5 mingguan gitu ya kan aku datang, per minggu 3 hari gitu ya kan. Jadi kayak mereka tuh udah kenal-kenal, karena setiap minggu ada aku, setiap minggu ada aku, setiap minggu ada aku gitu loh. Jadi aku nggak ngabisin. Nah, udah tuh, udah dia kasih, aku lengkapin segala macem. Seminggu kemudian, yaitu di hari Senin kemarin gitu ya kan, aku kembalikan ke beliau gitu ya kan. Aku minta tanda tangan, terus aku kasih balik itu si dokumen tersebut gitu kan, dokumen keterangan tersebut, aku kembalikan, terus kata dia, "Yay, I can't wait," kata dia gitu kan. "I will give you roster," kata dia kan, "Pokoknya aku akan kasih kamu jadwal kerja setelah kamu selesai," kata dia gitu kan. "Kapan kamu selesai?" kata dia gitu kan. Terus aku jelasin, kalau aku nggak salah selesainya, di Senin depan atau Kamis depan, kalau aku salah, gituin kan. Karena aku memang lagi masih ada sedikit kebingungan nih soal, masukin jam praktek kerjanya gitu ya kan, takutnya kayaknya ada salah gitu, harus perlu konsul lagi sama guru aku, trainer aku gitu, oke. Terus akhirnya kata dia, "Nggak apa-apa, nggak usah khawatir, pokoknya setelah kamu selesai, aku akan kasih kamu kerjaan," kata dia gitu dong. Terus aku sempet gini, jadi ini maksudnya aku diterima gitu ya? Gitu kan? Bingung dong guys. Tanpa banyak basa-basi, dia cuman tanya gini, dia juga hanya tanya ini, dokumennya tuh ya, dia tuh nggak nanya banyak-banyak dokumen gitu. Dia cuman tanya gini, "Kamu ada kartu kuning?" Kartu kuning itu, aku nggak bisa nunjukin, dompet aku jauh banget lagi. Kartu kuning itu seperti kartu biru yang aku punya, cuman kalau kartu biru itu, sebagai lisensi bukan lisensi sebenarnya, kayak memang, ID kamu kalau kamu diizinkan untuk bekerja dengan anak-anak, kalau yang kartu biru. Kalau kartu kuning itu untuk, disabilitas. Kalau kamu mau kerja sama disabilitas, kamu harus, di-assess dulu, terus nanti baru diterbitkan kartu kuning kamu, gitu ya kan. Dia cuma tanya itu, kebetulan untungnya kartu kuning aku udah sampai gitu, aku udah pesen, udah sampai, terus, "Oh iya ada, oke, aku copy dulu ya kartu kuning kamu." Dia cuman fotokopi kartu kuning aku, terus dia kasih lagi beberapa lembar dokumen lain pendukung. "Ini ada dokumen-dokumen lainnya," kata dia gitu, "silakan kamu lengkapi, ini tuh berisi detail tentang kamu, tentang, bank account kamu, jadi memang keterangan lengkap soal kamu," gitu ya kan. What? Jadi, "Nanti kamu kembalikan lagi ke aku ketika kamu udah selesai lengkapin semua ini."
Oh iya terima kasih banyak. Aku bilang gitu dong. Iya, aku bilang aku juga apa, nggak bisa nunggu nih untuk bergabung segera gitu ya kan. Dan well, ya udah tuh, oh iya, oke. Terus dia balik lagi, you doing very well, you take a long time. Pokoknya dia bilang kamu tuh lama loh di sini gitu. Jadi dan mereka tuh pada suka sama cara kerja kamu gitu loh. Jadi kayak itu apa ya? Ada kebanggaan, ada terharu juga gitu ya kan. Jadi kurang lebih seperti itu guys, sharing yang mau aku bagikan. Dan aku masih kebingungan saat ini bagaimana caranya. Aku ada perasaan gak enak untuk resign dari perusahaan retail yang sudah menerima aku 2 bulan lalu. Ya, kurang lebih hampir 2 bulan lalu rekrut aku gitu ya kan. Nggak enaknya karena mereka pun orang-orang di sana juga pun baik, nice banget ngajarin aku, ngasih tahu aku. Nggak ada ya yang namanya diskriminasi, alhamdulillah nggak ada. Jangan sampai aku ketemu yang seperti itu. Terus jangan ada juga bullying merasa senioritas, nggak ada guys, nggak ada. Ya kita kerja kerja aja gitu. Kita kalau di sini kebanyakan orang kerja kerja aja, jarang yang saling bergaul satu sama lain tuh, jarang. Sekedarnya aja bergaulnya di tempat kerja, di luar tuh belum tentu juga bergaul. Jadi ya udah, memang benar-benar profesionalisme aja, nggak ikut campur urusan pribadi kamu, nggak ikut campur nyari tahu gosip-gosip tentang hidup kamu gitu, enggak ya guys, gitulah. Jadi kita lihat nanti berita berikutnya di minggu depan akan seperti apa. Well, terima kasih banget udah mau dengerin cerita yang cukup panjang kali ini tentang aku diterima, yeay, di rumah perawatan lansia. Senang banget gak sih? Langsung diterima gitu, tanpa wawancara, nggak. Terus tanpa tanya ini itu, alasannya apa ini itu, enggak. Ya Allah, aku merasa diberi kemudahan. Alhamdulillah. Well, kalau begitu aku pamit. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Dadah, bye-bye.